Waktu gue nikah, gue mikir bahwa gue nonton pornografi sama istri gue aman-aman aja. Kalau misalnya genrenya sangat realis gitu ya, walaupun dibuat sedekat mungkin dengan kehidupan, tapi ada bagian-bagian yang nggak mungkin ditampilkan semuanya supaya penonton betah tetap duduk gitu nonton. Oke. Jangan sampai sebuah pergumulan yang kau jatuh hari ini membuat engkau kalah dalam kehidupanmu gitu ya. Kalau misalnya kita tahu tujuan kenapa kita hidup dan kita berjalan ke arahnya, walaupun keadaannya nggak baik-baik saja, tapi rasanya hidupnya tuh fulfilled. Yes. Aku pun jatuh beberapa kali, aku pun jatuh. Yang penting adalah yuk balik lagi, Balik lagi ya. balik lagi. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang, dan di episode kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saya terakhir ketemu sama dia, bahkan kalau gue ingat gue ketemu sama dia di beberapa ibadah bahkan ya. Franz Nicholas, yeay! Halo, Bro, makasih, apa Kak. kabar? Sehat, sehat. Puji Tuhan, kita ketemu beberapa kali di beberapa ibadah, nggak pernah ngobrol-ngobrol gitu ya. Gue harus ngundang lo kesini untuk ngobrol. Coba kasih tahu nih, mungkin ada yang ya pastinya banyak yang udah tahu lah, tapi untuk yang nggak tahu, siapa seorang Franz Nicholas ini? Seorang, Yang udah pasti sering ada di TV lah ya, gitu ya. Sering dilihat di betul televisi. itu profesi ya. Ya, itu profesinya. Aktor. Ya. Terus sekarang juga sedang terus belajar untuk menjadi seorang acting coach. Oke. Tapi kalau buat aku yang paling penting perannya adalah suami dan juga ayah dari 2 anak. Wow, itu fungsi yang luar biasa. Betul. Dan kalau gue bisa bilang, setiap kali anak gue manggil gue Daddy, itu gue masih merinding sampai sekarang. Karena itu sebuah panggilan yang buat gue sebuah kehormatan dalam hidup gue yang luar biasa dari seorang anak yang manggil Dad gitu. Ya, itu bagi gue kayak gue tuh punya tanggung jawab untuk mengasihi mereka, untuk memberikan semua fasilitas yang Tuhan juga titipkan dalam hidup kita untuk mereka gitu kan. Betul. Jadi itu gue masih merinding bro sampai hari ini. Wow. Untuk hal itu. Jadi anak-anak umur berapa? Anak-anak cepet banget ya gedenya anak-anak Cepet tuh. banget, betul. Sekarang yang pertama cewek umur 13 tahun, yang 13 kedua tahun udah? udah 13 tahun, Wow. yang kedua umur 8 tahun. Oke, cewek cowok? Cewek cowok. Oke, Cewek yang pertama cewek ya? Betul. Sama, gue juga cewek cowok tapi udah 25 sama 18. Iya. Nah sebentar lagi gue akan ngalami namanya empty nest nih. Empty nest tuh artinya yang pertama udah pergi kuliah, udah lama. Yang kecil ini nanti berapa bulan lagi pergi lagi kuliah. Jadi gue berduaan di rumah nih nanti sama bini gue. Nanti malam sebelum lo tidur lo tolong doain bini gue, karena gue lagi bujukin dia mau punya anjing tapi sampai hari ini gak mau punya anjing. Kenapa emang ya? Bukan dogs person ya? Well, she is a dog person, tapi dia selalu bilang gini, kantar kamu juga pergi pelayanan kemana-mana, sering keluar kota, nanti siapa yang ngurusin? Dia bilang gitu. Oke. Malas ngurusinnya. Ngerti. Gitu aja. Tapi sebenarnya suka-suka aja. Iya. Jadi tolong Franz nanti malam berdoa, Tuhan jama istrinya Billy gitu ya. Tapi tadi menarik banget, lu mau jadi acting coach? Betul, sudah sih. Wow. Sudah. Jadi 2 tahun belakangan Jadi lu punya sekolah nih berarti? ada kelas acting, terus juga kalau misalnya ada film jadi acting coachnya juga. Oh gitu. Oh jadi siapa aja mau buat film lu bisa dipanggil untuk per project berarti dong kalau gitu? Betul. I see. Betul. Kok bisa punya, gue pertama kali nih dengar seorang teman yang mau jadi acting coach. Emang lu pernah sekolah itu juga atau dengan pengalaman aja? Pernah ngambil kelas acting. Pernah ngambil? Beberapa kali. Terus karena cita-citanya kan memang jadi aktor kan. Betul. Tapi ada satu titik di mana ternyata kesempatan untuk jadi aktor di project yang diinginkan tuh nggak ada. Yang ada Ya. peluang untuk nemenin, bantu untuk jadi acting coach, jadi kru malah. Oke. Jadi lumayan sulit sih. Jadi kayak sesuatu yang kita cintai, kita ada begitu dekat, tapi ternyata nggak bisa
menyentuh gitu, kayak ada dinding kaca gitu. Iya. Tapi puji Tuhannya pas udah direlakan, kayak 6 bulan belakangan dikasih kesempatan untuk main lagi. Oh gitu. Iya, iya. Iya. Layar lebar. Layar lebar. Wow, puji Tuhan. Udah bisa di-spill nggak apa filmnya? Atau masih rahasia? Ada film anak-anak Oke. yang mungkin tayangnya tahun depan. Namanya Bara dan Hutan Rahasia dan beberapa film lainnya. Oke. Nah ini menarik nih, acting coach. Acting coach itu karena gini, banyak orang yang cuman yang gue tahu ya di kalangan perfilman Indonesia, cuman gara-gara modalnya cakep, ganteng, fotogenik misalnya, disuruh acting gitu. Nah udah deh, ada yang naturally dia bisa. Ada juga yang kelihatan nih orang kenapa sih ada di sini cuman modal ganteng, cakep gitu aja gitu ya. Iya. Nah itu menurut Frans gimana tuh? Karena di Indonesia industrinya masih berkembang ya. Jadi kalau sekolah film aja masih terbatas. Dan juga terutama sekolah keaktoran juga masih kurikulumnya yang benar-benar diatur sedemikian rupa juga baru beberapa sekolah gitu. Oke. Jadi kebanyakan pelakunya belajarnya otodidak. Belum semapan di Amerika atau misalnya di Inggris gitu. Jadi ada banyak orang yang mungkin kesempatan pertama untuk mainnya tuh hanya berdasarkan ya fisik gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kebutuhan peran harus disesuaikan dengan cerita gitu. Kalau misalnya misalnya perannya adalah nelayan, kan nggak mungkin gitu tampangnya atau misalnya fisiknya bersih gitu, putih, nggak mungkin kan. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan perannya. Itu tugasnya casting lah ya. Betul, Tugasnya casting director untuk menentukan siapa yang main di dalam peran-peran ini harus sesuai secara fisiknya juga. Dan nggak asik banget juga kalau misalnya dia cuma ngejual tampang aja, tetapi ternyata actingnya juga nggak bisa gitu. Betul. Dan kalau di dalam peran-peran tertentu misalnya terlalu ganteng buat peran tertentu, malah atau jadi terlalu bersih untuk peran tertentu misalnya ya. Malah jadi ganjalan, jadi distracting malah. Jadi distracting, betul. Jadi itu di mana Frans biasanya masuk ke situ untuk ngajarin mereka untuk peran-peran tertentu. Sebenarnya gitu ya? Lebih nggak kadang kalau misalnya aktor tersebut memang belum pernah ngikutin pendidikannya, kadang perlu dibantu. Tapi seringnya kalau misalnya udah masuk ke ranah profesional, sebenarnya harus sudah bisa. Jadi peran acting coach di sini sebenarnya lebih kayak teman diskusi, teman latihan nge-gym gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan naskahnya ngangkat 5 kilo, kita mulai yuk dari 1 kilo, terus udah sampai 5 kilo, kita tambahin yuk 6-7. Jadi pas nantinya syuting itu udah kayak main-main karena sudah ngelewatin. Dan juga menyesuaikan antara visi sutradara sama naskah gitu. Kadang-kala sebagai aktor juga kan kadang-kadang punya ego dan juga visi kreatif sendiri gitu. Nah itu gimana caranya untuk disatukan jadi sebuah ensemble. Iya. Yang paling susah peran apa buat Frans? Yang paling untuk ngajarin. Yang paling sulit adalah di saat orangnya justru tidak terbuka ya untuk point of view lain atau cara memainkan adegan atau karakter yang diinginkan gitu. Kadang-kadang seringkali malah di saat memerankan sebuah adegan kita mesti nyasar dulu gitu. Kayak misalnya kita menuju ke tempat ini gitu ya. Kadang-kala di saat kita nyasar kita malah ketemu ada banyak tempat lain. Oke. Dan kadang-kala kalau misalnya dalam memainkan sebuah scene, kalau misalnya over rehearse, kadang-kala jadi kayak mekanis, jadi kayak koreografi dan gak natural. Betul, nggak organik gitu. Iya. Sementara justru yang membuat scene itu jadi menarik karena kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya. Padahal sebelumnya kita udah baca scene, udah tahu akhirnya kayak gimana caranya untuk nggak unlearn semua itu. Iya. Gue pernah dengar ya, ada seorang sutradara ini kejadian di Amerika. Gue lupa film apa, waktu dia disuruh kayak misalnya kayak reading atau gue gak ngerti lah istilahnya apa. Betul. Dia di depan udah kamera ya. Cuman dia disuruh kayak misalnya memerankan apa yang dia harus perankan gitu. Dan gak pernah dibilang bahwa dikasih kode untuk acting gitu ya. Oke. Sutradaranya kamera udah dinyalain. Terus dia
ngobrol sendiri udah dengan lawan actingnya, dan setelah dia selesai dia bilang oke gue sekarang udah siap gitu. Saudaranya bilang udah tadi udah rap, dia bilang gitu. Karena justru lo dari tadi pas gue bilang acting itu lo makin kaku. Tapi ketika gue diam aja, lo dalam kondisi nyantai, lo pikir kamera nggak nyala, lo bisa lakukan dengan terbaik gitu. Betul. Dan itu udah rap bagi gue yang tadi udah selesai tuh scene-nya gitu. Gue pernah dengar kayak gitu. Itu benar ya? Kadang-kadang strategi atau treatment kayak gitu diperlukan di saat misalnya kita jadi terlalu aware di saat adegan mulai atau enggak gitu. Atau mungkin adegannya misalnya di naskahnya ngobrolnya mungkin nggak dari awal. Kayak misalnya kita ngobrol gini tapi dari tengah-tengah gitu. Karena kan sebenarnya walaupun film tuh dibuat kalau misalnya genrenya sangat realis gitu ya. Walaupun dibuat sedekat mungkin dengan kehidupan, tapi ada bagian-bagian yang nggak mungkin ditampilkan semuanya supaya penonton betah tetap duduk gitu nonton. Iya. Jadi kadang-kala kalau nggak salah mungkin ada aktor yang over prepared gitu, jadi akhirnya terlalu self conscious gitu, dan akhirnya memang jadi kaku ya. Jadi nggak ada kata action dan cut malah. Iya. Ada cerita juga di Indonesia kayak untuk satu film teman kita juga, Mas Lukman Sardi kalau nggak salah lagi latihan dengan Koferdi Sulaiman. Itu di saat mereka mulai latihan dialog tuh krunya udah mulai, waktu ngesetnya tuh udah mulai mindik-mindik, udah mulai pelan-pelan gitu. Terus di saat mereka main ya kameranya sudah jalan. Atau mungkin ada cerita juga di film Perempuan Tanah Jahanam, Ibu Christine waktu dia scene menari dan seolah kesurupan, itu beliau sudah ada di set dan sudah mulai mengeksplor sendiri apa yang akan dilakukan. Jadi akhirnya sutradaranya melihat dan akhirnya dia itu yang diambil justru. Betul. Scene-nya itu. Betul. Iya. Nah, kalau dari misalnya ada yang bertanya nih sekarang, gue mau dong belajar sama Frans untuk acting dan lain sebagainya. Ini ada tempatnya, ada sekolahnya, ada sebuah wadahnya gitu, atau bisa private dipanggil kemana aja tuh gimana tuh? Ada ruangnya, karena private juga ada, tapi ada ruangnya sih. Jadi bisa kontak langsung ke Frans? Bisa. Ini Instagramnya Frans ada di bawah sini ya guys. Bisa langsung kontak ke dia dan bisa tanya, bisa belajar, bisa explore siapa aja. Dan kalau misalnya kita lihat dari ini kan sisi profesinya Frans nih ya. Betul. Nah di sisi satunya lagi nih pasti ada masa lalu, masa kini, dan masa depan ya kan gitu. Semua orang kan punya gitunya kan. Betul. Dan kita kan punya cerita-cerita, gue dulu begini, terus gue bertobat dan lain. Kalau hidupnya Frans sendiri gimana? Perjalanan sama Tuhan Yesus lah, gitulah. Ya, menarik sekali karena kalau tadi secara profesi kebetulan kenapa suka acting juga karena acting tuh mempelajari kehidupan. Jadi akhirnya melalui acting juga jadi mengenal diri sendiri. Nah, akhirnya secara sadar itu akhirnya belajar sih kayak pertanyaan-pertanyaan eksistensialisme yang harusnya ditanyain sama diri sendiri terus baru terjawab tuh. Bersyukur banget ada pandemi. Maksudnya bersyukur banget bukan karena pandeminya itu terjadi, tapi karena punya waktu untuk benar-benar bertanya kenapa ya dilahirkan, untuk apa saya ada di dunia Banyak ini. waktu merenung berarti. Betul. Jadi kayaknya kayak soal emptiness yang tadi Kak Billy ceritain. Saya juga sering ngerasain seperti itu di saat mulai teralihkan gitu perhatiannya. Ini ngapain ya, kayak bangun setiap hari untuk melakukan hal yang mungkin kadang nggak kita sukai juga walaupun itu pekerjaan yang kita pilih ya. Tapi di saat kita tahu tujuannya dan kita berjalan ke arah tujuannya, karena ada satu quotes yang menurut saya penting banget dan berpengaruh banget dalam hidup saya tuh. Ada 2 hari dalam hidup manusia yang paling penting. Hari di mana kita dilahirkan dan hari di mana kita tahu kenapa. Wow. Tepuk tangan dulu. Wey. Ada 2 hari penting dalam hidup kita. Hari di mana kita dilahirkan dan hari di mana kita tahu kenapa kita dilahirkan. Betul. Luar biasa. Iya. Dan lu tuh taunya kapan tuh pas lu tahu ini panggilan hidup gue nih gitu?
pas yang ngerasain emptiness itu. Oh, oke. Kan sekarang sadar ya kalau hidup tuh bukan cari bahagia, karena bahagia Iya. itu kan perasaan. Iya, Mudah banget gitu berubahnya. betul. Tapi kalau misalnya kita tahu tujuan kenapa kita hidup dan kita berjalan ke arahnya, walaupun keadaannya nggak baik-baik saja, tapi rasanya hidupnya tuh fulfilled gitu. Yes. Dan yes. kekosongan yang dirasakan mungkin kekosongan yang dirasakan ya cuma perasaan. Iya, Mm-mm. iya, iya. Itu amazing banget. Dan apakah seorang Franz Nicholas ini dilahirkan sudah dari keluarga Kristen atau tidak? Dilahirkan dari keluarga Katolik. Keluarga Katolik, oke. Keluarga Katolik, Aha. tapi dulu karena besarnya di kota kecil yang mayoritas gereja juga nggak ada di Oh, ya? di daerah itu. Jadi Dari mana sih kamu? tumbuh besarnya di Pandeglang. 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 Oh, wow, oke. Jadi kalau misalnya mau ke gereja tuh kayak harus naik angkutan umum gitu ke Jauh. lumayan ke kota Serang itu sekitar 27 kilometer. Wow, jauh Atau banget. ke Rangkas ya sekitar segitu. Wow, Rangkas Bitung nih ya berarti Iya, ya? betul, Iya, betul, iya, betul, iya. Gue betul. pernah tuh ke Rangkas Bitung. Ya lumayan Dari ya. situ lumayan banget tuh. Lumayan. Iya, Jadi di iya. situ tuh ada GBI, Iya, iya. jadi akhirnya karena adanya GBI terus saudara juga banyak yang Kristen, jadi akhirnya kenalnya persekutuan Kristen. Oh, I see. Jadi dari situ kayak udah mulai ada tertanam gitu nilai-nilai kekristenan. Terus pernah bandel nggak? Atau dari dulu konsisten aja gitu? Bandel. Bandel. Aduh, kayaknya bingung juga ya kalau kenapa Tuhan gitu masih sayang. Padahal ada Garis begitu. besar bandel itu sejak kapan dan ngapain aja? Gue kepo banget ngapain aja lo Franz? Lo ngapain aja, ceritain semua detail. Franz, lu bandel dari misalnya lu bilang kan ada orang yang ini gue dari SMA atau pas lagi kuliah atau apalah gitu-gitu. Bandel pas kuliah sih, soalnya salah satu kesalahan karena mama tuh gedein kami 3 bersaudara cowok semua tuh dari dagang, dari ada toko kecil gitu. Dan untuk bisa nguliahin kami itu bener-bener struggle banget. Wow, mama ya? Mama, tapi bandelnya. Tunggu, berarti mama single mom nih? Single mom. Oke. Papa ada, tapi pada waktu itu seringnya nggak ada. Gitu. Oke. Nah, untuk kami bertiga bisa kuliah tuh luar biasa sebenarnya. Tapi karena bandelnya, akhirnya kuliahnya ya nggak dijalanin. Sibuk basket atau pada waktu itu sibuk basket terus akhirnya kuliahnya nggak lulus. Oke. Terus bandelnya apa lagi ya? Bandelnya pas punya keterikatan. Misalnya keterikatan sama pornografi kayak gitu. Iya. Ini pasti karena tadi Franz bilang papa nggak ada, sosok bapak tuh jarang ada gitu ya. Berarti figur bapak dalam hidupnya Franz ini yang hilang ya. Betul. Jadi kayak fungsinya minimal. Ya, fungsinya papa itu nggak ada. Jadi akhirnya kamu nyari di luar lah. Nyari di luar dan sampai jadi bandel begitu. Betul. Terikat sama pornografi. Dan itu berlangsung selama pas lagi kuliah itu. Wah, sampai bahkan menikah. Bahkan sampai menikah. Wow. Bahkan sampai menikah karena nilainya dunia sama nilai di Alkitab kan beda ya. Kayak dulu tuh kayak pembenaran gitu ya nggak apa-apa nonton bokep ya. Nonton bokep gitu minimal ya nggak main cewek, nggak ngambilin anak orang gitu, selalu ada pembenaran gitu. Pembenarannya di situ. Yang penting kan gue nggak hamilin anak orang, gue tidak berselingkuh. Jadi ngebandinginnya sama yang emang sengaja dipilih yang lebih buruk atau yang lebih parah gitu. Jadi kelihatannya ya nggak apa-apa gitu. Iya, self righteous, pembenaran diri. Betul. Dan berpengaruh nggak sama pernikahan? Berpengaruh banget. Jadi karena ketidakhadiran figur ayah gitu, jadi nggak tahu gimana cara jadi lelaki yang sesungguhnya jadi pemimpin dalam keluarga tuh gimana. Menikah terus pernikahan yang sehat tuh kayak gimana tuh sangat-sangat berpengaruh. Kayak misalnya sesimpel gini lah, kalau misalnya teman-teman gitu misalnya mau riset pornografi itu kan mempengaruhi cara
kita berpikir, cara Hmm. mengambil keputusan, Hmm. prefrontal cortexnya tuh jadi berpengaruh gitu. Hmm. Kan jadi ada hormon yang menghasilkan rasa senang ya setiap kali kita nonton. Hmm. Nah di saat kita nggak nonton jadi nggak senang lagi, jadi makanya nagih gitu. Oh Heeh. wow, iya iya iya. Terus kalau misalnya dalam hidup pernikahan, kalau misalnya kita lagi berantem, kan kalau misalnya kita pengen ya melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, Iya, ya kan nggak bisa langsung ya. iya. Maksudnya minimal ya kita harus romanticize pasangan kita atau Hmm. apa. Tapi kalau misalnya situasinya lagi nggak enak, misalnya lagi berantem, kan ada kalau misalnya ada alternatif yang lebih gampang gitu, misalnya Iya, pornografi atau iya. itu pasti akan lebih dipilih. Dan semakin sering kita Wow. lakukan, ya kayak jalan Kayak setapak di gunung ya, makin oh makin iya, gampang, akhirnya makin cepat gitu ngambil keputusannya gitu. iya. Dan itu jadi tempat pelarian dong ya. Betul, tempat pelarian. Jadi kalau misalnya gue butuh sensasi yang cepat, Mhm, gue mau rasa senang, gue mau ya walaupun kita tahu kesenangan dalam dunia yang seperti tadi udah dibahas kan semu ya, semua kan sementara. mhm. Selesai nonton kita rasa bersalah dan lain sebagainya. Betul, heeh. Tapi itu menjadi tempat pelarian akhirnya. Yes. Wow. Mhm, mhm, Dan gue jadi teringat sama seorang teman mhm, yang dia bilang gini Fran sama gue di awal. Dan ini gue gak pernah dengar orang ngomong begini. Ini mhm. dia ngomong udah lama banget sih ya. Ya, ya. Sekitar mungkin 20 years ago ya. Dia bilang Mhm, gini, Bill, gue itu nonton pornografi. mhm, Waktu gue nikah, mhm, gue mikir bahwa gue nonton pornografi sama istri gue aman-aman aja. mhm. Kan gue udah nikah. Terus Ya, dia mikirnya malah begini. Ya kan gue sama ya, gue gak lakuin apa-apa di luar. mhm, Dan gue cuman untuk enjoyment aja antara gue sama bini gue gitu. mhm. Mereka udah anak Tuhan, ya, Betul. udah lahir baru dan lain sebagainya. Oke. Nah, dengan pemahaman yang salah itu, terus kemudian dia nonton pornografi sama istrinya, Mhm, dia nggak pernah bilang bahwa oh gue ribut sama istri gue, nggak gitu juga. Dia bilang, mhm. tapi karena gue nonton terus-terusan sama istri gue punya pemahaman tentang seksual itu jadi beda. Betul. Jadi ngawur lah, jadi Ya, terdistorsi lah paling tidak iya. begitu. Mhm, Akhirnya ujung-ujungnya gue yang selingkuh. iya. Yang hubungan gue sama istri gue baik-baik aja loh Bill. Mhm, Nggak ada masalah, gue nggak ada masalah yang seperti orang lain bilang gue selingkuh karena istri gue gini atau gue selingkuh karena ini, karena itu, nggak mhm, ada. mhm, Gue percaya gue selingkuh karena pornografi gue masukin ke dalam rumah tangga gue. mhm. Wah itu gue ngeri banget sih denger itu. Iya, Terus gue bilang, oh ya? Dia bilang, iya. Gue jadi selalu akhirnya gue banding-bandingkan istri gue sama pemeran-pemeran yang ada betul. di film-film pornografi itu yang gue nonton, dia bilang Mhm, gitu. mhm. Itu gue nggak pernah lupa cerita itu sampai sekarang. Ketika ada orang selalu bilang bahwa pornografi itu aman di dalam ranah pernikahan. Itu justru adalah sebuah dosa yang kita masukin ke dalam rumah tangga. Betul. Gimana menurut Franz? Ya betul, aku setuju banget karena fantasi pasti jauh lebih indah daripada kenyataan ya. Wow, fantasi selalu lebih indah daripada kenyataan. Tapi ya itu Wow, fantasi tapi gitu. itu fantasi, betul. Fantasi Iya, dan kalau misalnya diperhatikan gitu ya, kalau misalnya lihat film-film itu pasti nilai-nilainya sangat terdistorsi kayak misalnya semakin disakiti semakin enak. hmm, Makanya dan kalau misalnya makin lama makin hardcore gitu iya ya, iya kok orang disakiti malah keenakan terus akhirnya jadi iya. oh jangan-jangan kalau misalnya anak yang belum ngerti nonton gitu, oh emang cewek mungkin senangnya diginiin ya. Iya Iya, iya. Wah, hancur banget tuh ya. iya makanya Prinsip-prinsip itunya hancur banget langsung. makanya akhirnya jadi makin lama akan ada eskalasi juga Iya, gitu. iya, Akan terus meningkat gitu kalau misalnya itu sudah jadi biasa, ada variasi lainkah atau iya, misalnya iya, ada hal lainkah gitu. iya, iya. Mhm. Apa yang menjadi dampak buruk gitu bagi keluarganya Franz? Pernikahan lah paling tidak Mhm. waktu itu dari gara-gara itu. Tadi karena sudah memasukkan dosa dalam pernikahan, Heeh, kan ada ya upah dosa adalah maut. heeh, Cuman pada heeh. waktu itu tuh kayak, nggak mati juga. Iya iya Tapi iya. sebenarnya pernikahannya yang mati kayak Wow, pernikahannya yang mati. mhm. Iya iya. Jadi ya sesimpel itu kalau misalnya kita lagi berantem, ya buru-buru pengen ngebaikin dia, pengen cium dia atau Iya pengen apa, iya. enggak gue bisa sendiri kok. Iya, gue lari aja ke pornografi gitu. Betul betul betul, Jadi, Oh, intimasinya makin lama makin nggak ada kan, oh wow. makin nggak ada dan, dan ada itu bisa terbuka juga kayak, rumput lain lebih hijau, ada bisa selingkuh Oh, juga. iya iya Mhm, iya. mhm. Jadi mulai banding-bandingin dia dengan yang lain. Betul betul Wow. betul 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 dan
Dan di saat melakukan misalnya hubungan suami istri pun jadi pasti ya akan ada sensasinya mungkin akan tidak seindah kalau misalnya kita benar-benar Pure, hidup kudus gitu hidup atau kudus, misalnya iya pure. iya. Gimana Frans akhirnya bisa lepas dari itu? Mungkin banyak yang nonton hari ini yang mungkin ngalamin hal yang sama ya. Dan susah kan, apa namanya, gua nggak bisa ngomong karena gua nggak pernah terlibat, ya gua udah pernah nonton lah dulu, pernah nonton waktu kuliah apalagi. Tapi, kalau bagi gua dulu ya, gua suka jijik gitu loh, kalau Oke. gua ya. Iya iya iya. Jadi gue dikasih buku porno aja bagi gua terlalu jijik gitu. Dan bagi gua, nggak tahu ya, dari dulu gue mikir dapat perempuan semudah itu bagi gue nggak tantangan. Jadi gue punya pemikiran berbeda. Jadi gue nggak bisa ngomong lah sebagai orang yang dikatakan porn addict. Nggak, gue nggak pernah ngalamin itu. Jadi Nggak relate ya. untuk lepas seperti itu tuh gimana, Frans? Nah menarik. Nah dulu mungkin pas kita kecil juga pas pertama kali nonton ada rasa jijik gitu ya. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya diterus Biasa. ada desensitize-nya itu loh. Oh, jadi biasa. Mm-mm. Iya. Nah untuk lepasnya sementara di otak kita kan selalu nagih pengen nyari kenyamanan ya, kenikmatan. Nah berkali-kali nyoba gitu dengan usaha sendiri gitu gagal terus, gagal terus. To be honest, pergumulannya tuh nggak akan pernah hilang. Sama kayak misalnya kita keterikatan dengan hal-hal lain. Iya. Pergumulannya itu nggak akan pernah hilang. Tapi kalau misalnya kita berhenti ngasih makan, kan dulu pernah ada cerita yang menarik banget, ada 2 serigala dalam manusia, ada serigala baik, serigala jahat. Yang mana yang akan menang? Yang dikasih makan. Kasih makan. Iya. Sama gitu kalau misalnya kita sering melakukan hal itu, jadi kayak jalan setapak di gunung gitu, makin gampang lewatinnya. Tapi kalau misalnya kita berhenti, lama-lama akan mulai ketutup gitu. Makin sering kita ngelakuinnya, si kayak neuron-neuronnya gitu dalam otak kita tuh kayak ngebentuk jalan pintas gitu. Iya. Nah tapi ya memang pakai willpower tuh selama ini yang aku rasain tuh gagal terus karena Pakai kadangkala kekuatan ada sendiri. alasannya aja. Misalnya istri lagi nyebelin, udah ya. Kayak seolah-olah menghukum istri dengan melakukan hal itu, padahal enggak, menghukum diri sendiri gitu, kayak self harm. Wah itu keren banget. Itu barusan keren banget karena banyak orang pasti berpikir begitu tuh. Gue hukum istri gue, rasain nih gue jadi nonton begini atau enggak gue lakuin ini gitu ya. Ternyata itu menghukum diri sendiri itu. Ya, yes, itu bener banget. Iya. Nah terus karena ini lucu sih. Bisanya karena ada sesuatu yang lebih bernilai ternyata dari itu. Jadi karena ini terdengar akan klise banget, karena cinta sih. Karena kalau misalnya kita cinta sama seseorang atau pribadi ya, kita kan pasti pengen nyenengin orang itu. Yes. Jadi kita pengen ngelakuin hal-hal yang bikin seneng, dan kita nggak mau ngelakuin hal-hal yang bikin sedih gitu. Iya. Jadi karena waktu itu pernikahan udah saking hancurnya, mau cerai, mau bunuh diri. Pas mau sampai ke situ titiknya ya. Sampai ke situ. Wow. Sampai ke situ, mau bunuh diri, tapi untungnya Tuhan baik. Pas mau bunuh diri kayak kenapa nyerah gitu, tiba-tiba dengar suara, aku percaya itu suara Tuhan, dan dapat ayat kayak carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akhirnya dibawa ke satu komunitas good friends. Padahal dulu kalau misalnya ke gereja aja Natal Paskah itu udah bagus. Tapi itu mau ke persekutuan anak-anak Tuhan yang kerja di dunia entertainment, artis-artis, wah gimana nih bakal bisa ngobrol nggak sama mereka gitu ya. Nah di saat nyari ternyata Tuhan sebegitu cintanya ya sama kita ya. Mulai memutuskan untuk baca firman, baca Alkitab gitu, dan di situ baru sadar ternyata gila ya, gue dicintai banget. Dan karena dicintai banget akhirnya jatuh cinta juga sama Tuhan. Iya. Terus tapi ada bantuan komunitas dong. Betul, yang tadi dibilang good friends. Betul. Di saat ada bantuan komunitas, terus juga dikasih tahu value-value-nya, terus juga ada accountable di situ. Iya. Jadi akhirnya bisa gitu. Iya. Wow. Jadi akhirnya bebas dong. Akhirnya bebas. Jadi maksudnya
kemungkinan untuk jatuh pasti ada. Betul. Tapi bukan tinggal di dalam dosa gitu. Yes. Kayak misalnya kayak kemarin aja, barusan banget kemarin malam ada yang nanya, "Kak, aku cerita hal ini udah pernah juga soalnya." Terus, "Kak, thank you ya kesaksiannya soal keterikatan pornografi gitu." Terus aku juga ngalamin. Terus gimana bisa tetap ini karena gagal terus. Yang paling penting adalah buat aku adalah sadar kalau kan setelah melakukan itu suka ada intimidasi, malu untuk datang kembali gitu, untuk minta ampun dan juga kembali lagi karena kan kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari gitu. Betul. Tuhan tuh udah tahu kita kayak gimana tapi tetap memutuskan untuk memilih untuk cinta kita gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai one lose battle make you lose the war gitu. Oh wow. Jadi jangan sampai sebuah pergumulan yang kau jatuh hari ini membuat engkau kalah dalam kehidupanmu gitu ya. Karena ini kan yang tadi Frans bilang, jatuh dalam dosa itu bukannya berarti hidup dalam dosa. Betul. Iya kan? Iya. Jadi itu yang kamu sampaikan ke dia. Betul. Karena aku pun jatuh beberapa kali. Aku pun jatuh. Yang penting adalah yuk balik lagi. Balik lagi. Repent gitu. Repent kalau misalnya aku nggak tahu ini benar atau enggak, kayak repent tuh kan kayak re-nya kembali. Itu pentnya dari penthouse ya. Penthouse tuh biasanya yang adalah gedung yang paling ruangan yang paling mewah di hotel di atas. Jadi kembali ke tempat itu. Iya. Keren banget. Gue dapat banyak banget ya hari ini. Repent masuk ke dalam tempat tertinggi itu, penthouse. Keren juga ya. Karena kalau misalnya dari tempat tinggi kan kita bisa ngelihat gambaran besarnya. Dari sudut pandangnya Tuhan gitu ya dalam hidupmu. Betul. Nah, wow. Karena kebanyakan bisa kita melakukan dosa kan karena kita nggak bisa ngelihat identitas kita, gambar diri kita, tujuan kenapa kita diciptakan. Dan aku sadar ternyata kalau misalnya kita melakukan dosa tuh ada semacam selubung atau hambatan gitu untuk bisa terhubung gitu. Kayak misalnya kalau sekarang ini gampangnya adalah kalau misalnya kita nggak bisa connect sama internet gitu. Kayaknya ada banyak hal yang membuat kita terbatas gitu. Iya. Itu benar banget dan satu ayat firman Tuhan yang gue nggak pernah lupa adalah gini. Prinsipnya gini lah. Waktu kita terima Yesus itu kita sudah diberikan terang Tuhan di dalam sini. Dan terang Tuhan itu yang di dalam sini itu sangat berguna banget karena kita hidup di tengah-tengah kegelapan. Nah, terang itu yang memandu kita tuh untuk jalan ke sini, kasih hikmat, kasih juga yang namanya sukacita, damai karena ada terang di dalam sini. Nah, di Alkitab dibilang di Matius itu bilang begini, kalau engkau nggak jaga matamu, betapa gelaplah hidupmu. Betul. Berarti ingat kita nih tinggal di tengah-tengah kegelapan dunia. Kalau sampai kita nggak jaga mata, ini kan pintu gerbang buat roh sama jiwa. Kalau yang kita masukinnya sampah, ini jadi gelap di sini. Bukannya berarti terang Tuhan itu bisa dipadamkan sama kita, bukan. Terang Tuhan nggak bisa dipadamkan, tapi ditutup. Terangnya masih ada. Kan ironis kan, kita tutup sama dosa-dosa itu. Akhirnya hidupnya jadi gelap, terus kita jadi kebingungan, nggak ada hikmat. Terus kayak hidupnya lost gitu jadinya, jalan-jalan langkah kita. Gitu. Kemampuan ngambil keputusannya juga jadi terganggu ya. Karena terangnya ditutup, jadi kita bingung. Kita udah di dalam kegelapan, kita makin gelap, jadi kita kebingungan. Padahal Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan akhirnya yang gue pelajari juga adalah kita nih waktu terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus tuh nggak pernah ninggalin kita. Benar. Walaupun kita jatuh dalam dosa. Dia sudah menjadi materai keselamatan, tapi akhirnya kita nggak sadar dan nggak bisa menikmati hadirat Dia, karena kita diselubungi sama dosa akhirnya. Dosa, keterikatan dosa inilah. Dan ironisnya kita sudah dibebaskan dari yang namanya hukuman dosa, dari semua dosa-dosa yang kita sudah terima Dia kok sebagai juru selamat. Tapi ketika kita memilih untuk akhirnya hidup di situ nggak jaga mata sama telinga, makanya dibilang ya di 2 Petrus 2, Lot itu orang yang benar. Tapi karena dia nggak jaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa. Dibilangnya gitu. Itu kan gokil banget. Gue pas baca gini, wow, berarti sama seperti kalau tubuh itu pintu gerbangnya kan mulut. Makanan kan masuk dari mulut. Kalau kita nggak jaga makan sakit tubuhnya. Roh sama jiwa juga punya pintu gerbang. Pintu gerbangnya mata sama telinga. Kalau kita nggak jaga mata sama telinga, yang kita masukin adalah ya kayak gitu ya, pornografi dan lain sebagainya. Ya gelap lah dalamnya gitu loh akhirnya. Jadi ironis kan, terang yang udah ada jadi ditutup sama ulah kita sendiri gitu loh. Dan jadi itu yang gue rasa Frans alami lah. Dan yang menarik sekarang adalah ada fenomena baru lagi kalau sekarang tuh ada soft porn.
Oh, apa tuh soft porn? Soft porn. Nyerempet-nyerempet maksudnya gitu. Betul. Heeh. Jadi kayak sebenarnya kayak soft porn tuh kayak misalnya kemasannya gimana, caranya mengemas porn itu sendiri tapi terlihat tidak terlihat sebagai porn, tapi sebenarnya sensasi yang ditimbulkan sama gitu. Sama. Iya. Contoh misalnya penyanyi dengan pilihan busana. Oh wow. Jadi kan kita makin lama makin biasa kan, Iya. makin desensitize Iya. gitu. Akhirnya kita bilang itu normal lah. Itu gitu. normal. Iya. Sama kayak misalnya dulu adegan ciuman tuh cukup jarang ya, cukup jarang. Bahkan mungkin dulu ada tahun dimana di film Amerika pun nggak boleh ciuman yang kayak gimana banget gitu. Tapi sekarang udah biasa begitu. Udah biasa iya. gitu. Bahkan di beberapa film di Netflix pun yang dibilang udah R-rated itu betul-betul adegan seksualnya sangat eksplisit banget sih. Betul. Dan itu kalau kita nggak hati-hati bahaya banget sebenarnya. Sangat bahaya. Maksudnya itu kembali kepada kita, pilihan kita mau seperti apa. Terus kemudian satu hal juga yang ini menyangkut dengan apa yang dikatakan jadi biasa gitu ya. Itu ketika gue satu hari lagi mengunjungi anak gue nge-gym di daerah Los Angeles. Ini kira-kira 2 tahun lalu. Gue kaget banget. Orang nge-gym bajunya udah pakai udah kayak bikini lah pokoknya. Betul. Itu baju gym loh guys. Terus gue bilang dalam hati gini, ini bukan bikini sih, tapi emang baju gym sih. Cuman kalau dari jauh ya kayak orang pakai bikini aja udah ke gym gitu. Ya udah biasa, tapi udah biasa. Dan ya gue ngomong sama bini gue sempat bercanda sama dia. Kamu berani nggak pakai gitu? Dia gila ya, emang gila sih maksudnya. Baju gym yang sewajarnya itu sudah mulai ditinggalkan karena akhirnya orang terbiasa dengan hal-hal kayak begitu gitu. Betul. Dan itu yang akhirnya kalau ya kembali kita ngejaga mata, ngejaga telinga dan lain sebagainya, gampang sekali ya. Itu yang dimaksudkan dengan soft porn gitu ya. Bisa berimajinasi dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Jadi terbiasa dan menginginkan lebih lagi kan. Bukannya menghakimi siapa yang mengenakannya, tapi kayak gimana caranya supaya kita menjaga mata, telinga, juga hati gitu. Iya. Wow. Tapi puji Tuhan kita dapat sebuah pengertian yang luar biasa. Gue sama sekali nggak ada rencana nih ngomongin ginian. Gue nggak tahu juga tadi mau ngomongin apa. Kalau di Billy's Coffee Table tuh unscripted, kita nggak tahu mau ngomongin apa. Tapi selalu ada aja yang Tuhan bawa supaya kisah-kisah semua yang datang ke sini tuh membawa jawaban, inspirasi bagi yang nonton. Dan gue percaya pernikahan Frans ini sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Dan gue percaya bahwa masa depan kita sungguh indah. Dan memang juga harus menjadi red flag ya, seperti tadi kita udah bahas, bahwa generasi yang tidak memiliki figur bapak yang menjalankan fungsinya dengan benar itu memang red flag, harus hati-hati. Karena bisa kemana-mana tuh kalau nggak dapat mentoring yang benar. Betul. Tidak ada pemulihan, dan bahkan mungkin ada orang-orang yang menonton yang kepahitan lah sama bapaknya. Dan ketika itu nggak dipulihkan, itu bisa lari kemana-mana tuh. Dan itu sekarang bahaya. Malah jadi makin biasa kita dengar kalau pernah dibilang juga kalau Indonesia fatherless country gitu. Yang tadinya nggak pernah dibilang seperti itu. Jadi mulai biasa gitu, father issue, mother issue gitu. Dan ada risetnya juga kalau nggak salah, kalau 97% orang yang dipenjara itu karena bapaknya tidak berfungsi atau tidak punya bapak. Gue percaya banget Frans. Dan yang sekarang yang paling diserang pernikahan. Pernikahan, karena kalau misalnya pernikahan diserang, yang terpengaruh bukan cuma bapak atau ibunya atau suami atau istri, tapi juga anak-anaknya. Anak-anaknya lagi kemudian gitu. Dan orang-orang seperti kita lah yang berfungsi sebagai ayah gitu ya. Dimana ketika kita yang diserang dengan seperti tadi pornografi dan lain-lain, dan banyak lah dari antara kita ketidakhadiran kita, bahkan kita berpikir bahwa gue kerja kok, gue udah kasih dia yang penting harta dan lain sebagainya, tapi kita nggak hadir secara fisik, itu juga bahaya. Itu juga menjadikan nanti sebuah generasi yang akhirnya bertumbuh dengan dia pikir kasih sayang itu harta gitu loh. Nggak pernah kehadiran seorang ayahnya yang ada di situ, akhirnya dia mencari. Dan ini satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Sebuah tanggung jawab yang tidak dilakukan, itu tanggung jawab itu nggak pernah hilang. Tanggung jawab itu akan dilakukan sama yang lain nanti. Jadi kalau misalnya anak kita tidak ada figur bapak, tugas tanggung jawab bapak itu nanti dia akan cari sama orang lain. Kan bahaya di luar, ya kan? Contoh misalnya seorang anak perempuan nggak punya figur bapak, tanggung jawab itu tidak akan hilang. Dia akan cari
nanti dalam tanda kutip figur-figur ayah di luar, alhasil dia menjadi anak yang akhirnya sleeping around misalnya. Betul. Tidur sana tidur sini, punya cowok gonta-ganti. Karena cari figur itu dalam hidupnya. Iya, Dan itu yang bahaya kan. betul. Jadi tanggung jawab itu nggak bisa hilang. Tanggung jawab itu harus memang dilakukan dengan benar gitu dalam hidup itu. Iya, kalau misalnya kita nggak tanggung jawab, orang lain yang akan nanggung. Exactly. Orang lain akan tanggung. Dan kalau misalnya rumah tidak jadi surga, Iya. orang-orang yang di dalam rumah akan nyari surga di luar gitu. Betul. Betul, kalau misalnya syukur-syukur kalau misalnya itu surga, kalau Iya. misalnya terlihat seperti Iya. surga. Iya. Itu yang Dan itu juga yang gue sangat setuju ketika orang bilang bahwa the house is the most important place on earth. Rumah adalah tempat yang paling penting dalam dunia ini. Bukan sekolah, bukan gereja, bukan tempat pekerjaan, bukan yang lain, rumah pokoknya. Iya. Jadi kita sebagai orang tua harus berfungsi dengan benar. Dan sekali lagi itu tanggung jawab yang gak bisa diabaikan. Betul. Dan gue senang banget ini bisa ngomong seperti ini karena ada hubungannya juga dengan keluarga, ada pernikahan. Dan Frans sendiri udah ngalamin sampai titik di mana kehancuran, sudah hampir bunuh diri dan hampir cerai dan lain sebagainya. Tapi karena kasih karunia Tuhan lah dan karena keputusan yang kita ambil lah bisa memulihkan segala-galanya. Pastinya kan gitu. Iya. Frans, gue thank you banget udah datang ke sini. Thank you banget udah. Gue diberkati banget. Tadi banyak banget tuh nugget-nuggetnya tuh. Nanti saya harapkan teman-teman nonton ya dan juga di-share ke teman-teman yang lain untuk juga bisa memulihkan pernikahan-pernikahan yang khususnya yang terlibat dengan pornografi. Dan banyak orang yang terlibat pornografi itu diem-diem loh. Nggak ketahuan sampai udah hancur-hancuran gitu ya. Betul. Karena kan itu sesuatu yang shameful, orang malu gitu ya Frans ya. Jadi itu menjadi catatan kita lah paling tidak hari ini ya. Frans, silakan Frans, kasih tahu sama teman-teman sahabat kopi yang nonton yang mungkin sedang bergumul hari ini juga dengan pornografi ya. Go ahead. Kalau misalnya teman-teman mengalami pergumulan yang sama atau misalnya keterikatan mau itu pornografi atau hal yang lain, karena sekarang ada banyak sekali, bisa mungkin judi online atau misalnya belanja online, itu bisa jadi suatu keterikatan atau gadget gitu. Itu bukan sesuatu hal yang mengubah nilai kita gitu. Nilai kita tetap sama, bagi Tuhan kita tetap berharga. Amin. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Asal kita juga menemukan tempat di mana kita diterima. So, pilih tempat di mana kita diterima yang memiliki nilai-nilai yang juga akan membawa kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa memilih. Mungkin ini terlihat baik, tapi apakah ini dari Tuhan? Mungkin ini good, but is it from God? Mungkin itu ya. Wow, thank you. Thank you banget. Ada inti yang tadi ada sebuah catatan yang harus digarisbawahi adalah komunitas itu penting. Penting banget. Tertanamlah di dalam sebuah komunitas, keterbukaan sekali lagi. Tanya sama Tuhan siapa orang yang saya harus ngadu gitu ya. Orang yang bisa kita punya akuntabilitas sama dia. Dan sebagai mentor, sebagai orang yang bisa doain kita juga. Supaya kita bisa terlepas dari, jangan berjalan sendiri. Harus berjalan bergandengan tangan. Dan harus ada support doa dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, community is one of the answers for us to grow ya. Untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Ada jurnal yang menarik. Jurnal WHO tahun berapa aku lupa. Jadi kalau misalnya komunitas bisa berfungsi, ada satu titik di mana mungkin rumah sakit jiwa tidak dibutuhkan lagi. Keren banget. Sementara tepuk tangan. Luar biasa. Bener. Rumah sakit jiwa tidak. Iya betul banget. Karena mental illness akhirnya bisa ditangani dengan yang tadi Frans bilang, diterima dan lain sebagainya. Di rumah juga harus belajar begitu. Kita harus menerima perbedaan, menerima anak-anak kita, menerima orang tuanya. Bener. Itu nggak gampang. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang deket ekspektasinya udah di luar akal. Betul. Gitu. Gue punya satu prinsip di rumah adalah yang gue ajarin ke anak-anak juga ya. Kita jangan nuntut mereka jadi orang yang tepat, tapi kita harus jadi orang yang tepat buat mereka. Gitu. Jadi kita yang harus jadi orang yang tepat lah. Benar. Kalau ada perselisihan, walaupun kita ngerasa nggak salah, kita minta maaf duluan. Kita jadi termostatnya, bukan jadi termometer, gitu kan. Kita yang duluan pengaruhin mereka dengan kebaikan. Betul. Kalau kondisi lagi panas, lagi dingin hangatkan, gitu aja udah. Wow. Iya kan. Hidup cuma sementara, dan mereka adalah titipan Tuhan yang paling dahsyat kan buat hidup kita. So give the best lah pokoknya. Frans, gue diberkati banget. Terima kasih. Thank you banget. Aku juga diberkati. Kita ketemu berkali-kali di ibadah-ibadah, baru sekali bisa ngobrol. Dan thank you banget for coming here. Dan terima kasih udah jadi berkat pastinya bagi banyak yang menonton. So dari saya, dari Frans, Billy's Coffee Table, jangan lupa subscribe, like, dan juga share TikTok, IG, dan juga YouTube. Dan sampai next time, God bless you.